Hai semuanya, kembali lagi di channel Nonton Film. Seperti biasa, kali ini saya akan kembali merangkum alur film The Flash untuk season 7 pada episode 8. Dan seperti biasa, sebelum masuk ke videonya, jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. Serta nyalakan tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Dan tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita ke videonya. Awal film dimulai dengan tim The Flash yang berkumpul di Star Labs untuk membicarakan hasil tuntutan hukuman yang akan diberikan kepada Killer Frost. Menurut Cecil, dari hasil keputusan persidangan nanti kemungkinan Killer Frost akan dijatuhi hukuman sesuai dengan tindak kejahatan yang telah ia lakukan di masa lalu. Killer Frost pun tidak keberatan dengan hasil akhir dari pihak pengadilan dan akan mengakui segala kesalahan yang telah diperbuatnya. Dan menurut tim The Flash, dengan apa yang telah dilakukan Killer Frost dalam membantu melindungi dan menyelamatkan kota, tentu saja pengadilan akan mengurangi masa tahanan pada Killer Frost. Di tengah perbincangan tersebut, tiba-tiba alarm bahaya berbunyi dan memperlihatkan tanda-tanda isotop yang membuat Speed Force menemui Barry dan mengatakan bahwa itu merupakan tanda dari Strength Force ataupun Verza, dan mereka harus segera ke tempat tersebut untuk memusnahkannya sebelum Verza menyerang terlebih dahulu. Barry dan Speed Force pun ke tempat tersebut, namun anehnya tempat itu tidak terlihat seperti tempat yang berbahaya dan justru merupakan tempat yang aman bagi banyak orang. Sementara itu di pengadilan, terlihat Cecil yang mengajukan banding dengan tuduhan yang diberikan kepada Killer Frost dengan mengatakan bahwa Killer Frost telah mengakui segala kesalahannya di masa lalu. Namun kini ia telah menjadi pribadi yang berbeda dan telah ikut serta dalam melindungi kota Central City sama seperti yang dilakukan oleh The Flash, dan itu sudah cukup membuktikan bahwa Killer Frost dapat terbebas dari segala tuntutan. Sang hakim pun telah mendengar kesaksian dari Cecil dan kini mempersilahkan pengacara dari Kristen Kramer untuk menanggapi apa yang dijelaskan oleh Cecil. Pengacara dari Kramer pun mengatakan bahwa apa yang telah dilakukan oleh Killer Frost tetap merupakan sebuah tindak kejahatan dan Killer Frost tetap merupakan metahuman yang berbahaya. Maka dari itu, pihak dari Kramer mengusulkan agar tak membahayakan warga kota, maka kekuatan dari Killer Frost harus dilenyapkan, serta Killer Frost harus secara sukarela menerima serum yang akan membuat kekuatannya menghilang. Kembali ke tempat Barry, ia dan Speed Force tetap melakukan penyelidikan di tempat tersebut untuk memastikan bahwa Verza berada di sana. Speed Force mengatakan bahwa para Force tersebut harus segera dimusnahkan sebelum Barry yang menjadi sasaran selanjutnya. Speed Force memaksa Barry untuk sesegera mungkin mencari para Force sebelum Speed Force kembali diserang dan dimusnahkan sama seperti sebelumnya. Iris pun menginformasikan bahwa tanda dari Verza berada di tenda di depan mereka dan memintanya memeriksa tenda tersebut. Mereka pun masuk ke dalam tenda tersebut dan menemukan seorang wanita yang tampak begitu ramah dan tidak berbahaya. Wanita tersebut bernama Alexa yang merupakan seorang relawan di tempat tersebut. Singkat cerita, Kathleen dan Allegra mendatangi kantor kepolisian dan berencana untuk menetralisir serum yang akan disuntikan ke tubuh Killer Frost. Di sini Kathleen yang akan mengalihkan perhatian sementara Allegra yang akan menyelinap masuk ke dalam ruang penyimpanan serum tersebut. Mereka pun memulai rencananya, namun sebelum sampai ke tempat tersebut, Kristen Kramer muncul dan membuat tim The Flash tidak menduga hal tersebut. Allegra pun segera bertindak cepat dengan mengatakan bahwa dirinya ke sana untuk melakukan wawancara kepada dirinya dalam menangani kasus metahuman. Dan Kristen Kramer pun terlihat curiga dengan apa yang dilakukan oleh Allegra. Namun pada akhirnya ia pun menyetujui melakukan wawancara tersebut dan membuat tim The Flash yang lainnya secepat mungkin melakukan rencana mereka menyelamatkan Killer Frost dari serum berbahaya tersebut. Dan rencana mereka pun berhasil. Let's go sit. We have to deliver the oximeter now or we're screwed. Kembali ke tempat Barry, dia menjelaskan bahwa ia telah melakukan penyelidikan terhadap seseorang metahuman dan hasilnya mengarah kepada diri Alexa, dan menduga bahwa Alexa merupakan metahuman yang mereka cari dan menyarankannya untuk ikut bersama mereka ke Star Labs untuk melakukan beberapa pemeriksaan. Namun tiba-tiba Speed Force menyudutkan Alexa dengan mengatakan bahwa Alexa merupakan metahuman yang mereka cari dan merupakan monster yang telah menyerangnya beberapa hari yang lalu.
Namun Alexa tetap pada pendiriannya dan mengatakan bahwa dirinya bukan monster yang mereka cari. Singkat cerita, kembali ke pengadilan. Pihak dari Kristen Kramer menyampaikan informasi terbaru dari mereka bahwa beberapa waktu yang lalu serum yang mereka buat kini sudah dinetralkan dan menuduh bahwa Killer Frost telah melakukan sesuatu pada serum tersebut yang tidak ingin menerima serum dari mereka. Selain itu, CCTV pada kantor kepolisian diretas dan membuat semuanya tidak berguna, dan pihak dari Kristen Kramer akan menyelidiki siapa saja yang terlibat dalam kasus tersebut. Namun tiba-tiba Kathleen mengakui perbuatannya dan mengatakan bahwa ia hanya bertindak sendirian. Namun pihak dari Kristen Kramer tidak menerima alasan tersebut dan tetap menyudutkan Killer Frost sebagai dalang di balik insiden tersebut. Dan untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, pihak dari Kristen Kramer telah menyiapkan serum baru yang akan menetralisir kekuatan dari Killer Frost dan metahuman yang lainnya. Dan hanya tinggal menunggu pihak pengadilan memutuskan adu banding dari pihak Kristen Kramer disetujui atau tidak. Maka dari itu, sang hakim pun meminta waktu sejenak untuk memikirkan keputusan yang tepat bagi kedua belah pihak serta sekaligus menentukan nasib dari Killer Frost. Sementara itu di tempat Alexa, Barry kembali mendatangi Alexa namun kini ia menjadi The Flash. Alexa pun mengerti mengapa The Flash mendatanginya dikarenakan mencari seseorang metahuman yang sedang berkeliaran di kota Central City. Namun Alexa pun tidak menyangkal hal tersebut dan memperlihatkan apa yang telah ia temukan di mana dirinya telah melihat monster yang dicari oleh Barry. Ia menjelaskan bahwa pada saat Kadabra menghancurkan tempat perlindungan bagi orang-orang yang membutuhkan, dirinya sangat marah dengan hal tersebut dan saat itu juga dirinya tidak tahu apa yang telah terjadi dan pingsan begitu saja. Alexa sangat khawatir jika dirinya lah monster tersebut dan bagaimana jika dirinya yang telah melukai banyak orang. Barry pun meyakinkan Alexa untuk ikut bersamanya ke Star Labs untuk melakukan pemeriksaan serta mengatakan bahwa Alexa merupakan pribadi yang baik dan suka menolong sesama manusia. Hal itu terbukti ketika dirinya menjadi seorang relawan. Mendengar hal tersebut akhirnya membuat Alexa percaya dengan Barry dan ikut bersamanya ke Star Labs. Sementara itu di pengadilan, sang hakim telah kembali dan meminta kepada terdakwa melakukan pembelaan untuk yang terakhir kalinya sebelum pengadilan memutuskan hasil keputusannya. Killer Frost pun melakukan pembelaan dengan mengatakan bahwa penghapusan kekuatan metahuman sama halnya dengan menghapus identitas mereka. Dia paham bahwa kejahatan yang dilakukannya merupakan sebuah tindak kriminal, namun saat ini dirinya telah berbeda dan kini merasa memiliki tugas untuk melindungi kota Central City. Maka dari itu Killer Frost memutuskan untuk mengajukan permintaan di penjara seumur hidup tanpa pembebasan bersyarat. Kristen Kramer yang mendengar hal tersebut tidak setuju dengan pengajuan yang ada. Namun Cecil mengatakan bahwa pihak Kramer sebelumnya mengatakan bahwa tujuan negara untuk memastikan penjahat berbahaya tidak mengancam warga kota. Yang tentu saja dari perkataan tersebut terbukti bahwa para metahuman tidak harus menerima serum tersebut selama mereka tidak menyakiti warga kota. Dan mendengar hal tersebut membuat sang hakim telah memutuskan bahwa dalam pertimbangan dan adu banding yang telah terjadi, maka dengan ini pengadilan memutuskan bahwa Killer Frost akan dipenjara seumur hidup tanpa adanya kemungkinan pembebasan bersyarat. Pada malam harinya di Star Labs, Alexa bersiap untuk melakukan pemeriksaan dengan menggunakan alat yang dapat memancarkan energi esotropik. Hal tersebut bertujuan apabila Alexa merupakan monster yang mereka cari, maka tubuhnya akan merespon energi tersebut dan meyakinkan Alexa bahwa dosis pada energi yang diberikan cukup kecil sehingga tidak akan membahayakan Alexa. Mereka pun mulai memancarkan energi esotropik tersebut dan memindai tubuh dari Alexa, yang tiba-tiba membuat tempat tersebut berguncang dan membuat Alexa kini tak dapat mengendalikan dirinya serta membuatnya semakin bertambah kuat. Melihat hal tersebut, Barry menghentikan pemeriksaannya dan membuatnya mematikan gelombang energi esotropik yang membuat Alexa kembali ke kesadarannya dan akhirnya mengetahui bahwa monster tersebut merupakan Alexa itu sendiri. Namun tiba-tiba Speed Force menyerang Alexa menggunakan kekuatannya.
Speed Force mengatakan bahwa jika dirinya tidak segera membunuh Alexa, maka cepat atau lambat dirinya yang akan menjadi korban dari kekuatan monster tersebut. Dan dengan sigap, Barry melindungi Iris dan menyerang Speed Force dengan lemparan petirnya. Namun hal tersebut merupakan rencana dari Speed Force yang ingin menggabungkan kekuatan miliknya sehingga menciptakan sebuah bola kekuatan yang dapat melenyapkan Verza. Dan dengan kekuatan tersebut, akhirnya membuat Verza lenyap untuk selamanya. Time to choose a side, Barry.